Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Hipnoparenting Islami. Kali ini saya akan bahas cara membentuk anak menjadi baik, berakhlak mulia sesuai ajaran Rasul, yaitu ajaran Islam. Nah, sebelum saya bahas, silahkan subscribe channel ini dan bunyikan lonceng, karena di channel ini saya akan menggunakan ilmu parenting secara hipnosis dengan persuasi komunikasi bawah sadar dan ajaran Islam, yaitu ajaran Rasulullah SAW. Jadi dengan persuasi yang kita bisa memahami konsep bawah sadar, maka apa yang kita ajarkan dalam parenting akan lebih masuk, lebih mengena pada anak. Nah, bagaimana cara Rasul yang saya pahami secara Islami dan saya gabungkan dengan konsep hipnosis untuk persuasinya. Nah, yang pertama adalah keteladanan atau sifat untuk meneladani, ya. Rasul itu mengajarkan untuk ditiru. Jadi tidak langsung memarahi, namun mengajarkan sikap, mengajarkan akhlak, mengajarkan attitude agar ditiru. Misalkan pada saat itu saya pernah dengar cerita, ya, jadi ketika Rasul menyamai teman-temannya, sahabatnya, ya, sahabat dalam Islam, teman Rasul itu sahabat, itu dia berinteraksi dengan baik, berkomunikasi dengan santun, dengan cakap yang baik, dengan ucapan yang baik, sehingga tidak menyakiti orang lain. Nah, dengan interaksi yang seperti itu, maka anak akan meniru apa yang dilakukan Rasul ke depannya, apa yang dilakukan dirinya ke depannya seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Itu adalah memberikan teladan, memberikan contoh, memberikan sikap, memberikan cara agar menjadi orang yang patut diteladani. Jadi tidak hanya kalau dalam nasihat-nasihat orang tua yang saat ini yang tidak menyampaikan atau tidak menjalankan apa yang disampaikannya, dia hanya menasihati saja, tidak hanya begitu, tapi melakukan apa yang dinasihatkan, ya, namanya walk the talk, ya. Jadi menjalankan apa yang diucapkan. Jadi kalau Rasul menjalankannya dulu sebelum mengucapkan, ini contohnya. Kemudian dengan cara yaitu apresiasi, ya, memberikan apresiasi, yaitu memberikan sikap, memberikan cara bertutur yang sangat baik, yang menenangkan hati orang lain, kemudian tidak menyakiti orang lain. Ini juga pernah dicontohkan dalam sikap Rasul ketika ada dulu Hasan dan Husain mengganggu saat beribadah, ya. Jadi tidak dimarahi oleh Rasul, namun dipindah, ya. Jadi pada saat itu sholat, setahu saya ceritanya, ya, mungkin kalau saya cerita ini kurang benar silahkan dibenarkan. Setahu saya dari guru-guru saya yang pernah cerita itu, putu atau cucu Rasulullah mengganggu ketika Rasulullah sholat, ya. Kemudian ada sikap yang dicontohkan Rasul tidak kemudian memarahinya karena mengganggu sholat, tidak, namun melihatnya apakah itu mengganggu benar-benar atau memang perlu disingkirkan. Nah, ketika itu dia tidak begitu mengganggu, jadi di situ Rasul hanya menghindari. Jadi ketika si cucu ini berada di depan sajadahnya, di depan posisi dia sholat, kemudian nggak pindah-pindah, kan mengganggu Rasul untuk sujud. Kemudian Rasul pindah atau bergeser kepada tempat yang aman. Kemudian setelah selesai, kemudian anak cucu ini disayang, diciumi dan didoakan kebaikan, gitu, ya. Jadi tidak langsung dimarahi, tidak langsung kemudian dicewer seperti saya lihat orang-orang di sekitar yang belum tahu teladan Rasul, yang belum tahu bagaimana parenting ala Rasul. Nah, cara ini bisa kita sikapi dengan teknik hipnosis, yaitu kita bisa bersugesti diri bahwa saya nyaman, ya. Dengan sugesti alam bawah sadar kita bisa mengatakan, oh,
Ini hanya sebuah gambar. Saya tenang dan nyaman. Jadi tidak harus berdoa dan berwirid banyak yang kemudian belum bisa menenangkan hati. Ini saya alami ya. Saya dulu belum mengenal hipnosis. Saya pada saat terganggu akan memilih sesuatu atau membaca ayat sesuatu, namun tidak menenangkan hati karena saya tidak memahami wirid itu. Tapi ketika saya paham ilmu hipnosis yang konsepnya, bahasanya saya pahami, yaitu dengan bahasa Indonesia, kemudian saya gabungkan dengan apa bahasa saya, akhirnya saya bisa memahami dan memaknai sesuatu dengan tenang dan nyaman. Dari situ akan timbul rasa damai, rasa bahagia, sehingga ketika melakukan sesuatu, baik mendidik anak, mengasuh cucu, atau bersama istri, pasangan, lebih bahagia, jadi enak, dan akhirnya bagus dalam rumah tangga ya. Kemudian ada banyak teladan lain, ada banyak cara lain yang bisa Anda aplikasikan dalam mendidik anak ala Rasul. Terus ikuti channel ini dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng, dan insya Allah akan bermanfaat untuk keluarga kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.